Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hermin Mariana. Di video kali ini kita akan membahas tentang perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa, khususnya pergolakan yang terkait dengan ideologi. Nah, video ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya ya. Langsung saja yuk kita simak. Pergolakan yang terkait dengan ideologi ini yang pertama adalah pergolakan PKI Madiun tahun 1948 yang diketuai atau dipimpin oleh Musso dari PKI dan Amir Syarifuddin dari Front Demokrasi Rakyat atau yang disingkat dengan FDR. Kemudian yang kedua, pergolakan Darul Islam yang didukung dengan Tentara Islam Indonesia. Nah, DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia ini terjadi di 5 provinsi. Ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Kemudian yang ketiga, pergolakan yang terkait dengan ideologi adalah peristiwa Gerakan 30 September atau G30S. Nah, kenapa sih nggak saya kasih garing PKI? Karena pelakunya belum tentu PKI. Nah, nanti ada banyak versi ya, siapa sih dalang dibalik Gerakan 30S ini. Yuk, kita simak sama-sama penjelasan berikutnya. Oke, penjelasan pertama kita mulai dari PKI Madiun dulu. PKI Madiun tahun 1948. Pergolakan ini dilatar belakangi oleh karena perjanjian Renville yang pertama. Jadi pemberontakan PKI di Madiun tidak lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada tahun 1948 yang selanjutnya digantikan oleh kabinet Hatta. Kenapa Amir Syarifuddin kabinetnya turun dan digantikan kabinet Hatta? Karena kabinet Amir Syarifuddin ini mundur yang disebabkan karena kekecewaan rakyat dan pemerintah. Mereka menyalahkan Amir sebagai perwakilan Indonesia atas perjanjian Renville. Karena berdasarkan perjanjian Renville, hasilnya itu sangat merugikan Indonesia. Karena merasa kecewa, Amir dan kabinetnya membentuk Front Demokrasi Rakyat atau yang disingkat FDR pada tanggal 28 Juni 1948 dan menjadi partai oposisi dari kabinet Hatta. FDR ini merangkul, menyatukan komunis dan golongan sosialis kiri seperti Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, dan Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Golongan ini memperkuat aksi yang dilakukan Amir untuk merebut kekuasaan kabinet pada sistem pemerintah yang sedang berjalan. Nah, sistem pemerintahan yang sedang berjalan saat itu kabinetnya adalah kabinet Hatta tadi yang menggantikan kabinet Amir Syarifuddin. Kemudian, latar belakang yang kedua adanya RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang yang membuat kader komunis TNI menjadi berkurang. Nah, jadi RERA ini adalah keputusan dari kabinet Hatta yang menyebabkan Musso marah karena Musso ini menolak rasionalisasi. Sehingga Musso membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Nah,
Tujuannya apa? Untuk membentuk negara komunis atau negara Republik Soviet Indonesia. Pemimpinnya dari pemberontakan ini adalah musuh sendiri dari PKI dan juga Amir Syarifuddin dari Front Demokrasi Rakyat, yang mana mereka sudah bergabung ya tadi. Kemudian akhir dari pergolakan ini ditumpas oleh Gerakan Operasi Militer 1 yang dipimpin Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Nah, itu tadi adalah pergolakan PKI Madiun ya. Jadi, akhirnya nanti musuh itu tewas tertembak sedangkan Amir itu tertangkap. Tokoh muda PKI yang lain seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri dan merekalah itu nanti yang berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar sebelum terjadi peristiwa gerakan 30 September tahun 65. Selanjutnya kita membahas Darul Islam yang didukung dengan Tentara Islam Indonesia. Yang pertama, pergolakan yang terjadi di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Latar belakangnya adalah ketidakpuasan atas perjanjian Renville yang mengharuskan pindahnya pasukan RI dari daerah-daerah yang diklaim dan diduduki Belanda ke daerah yang dikuasai oleh rakyat Indonesia. Nah, jadi awalnya Divisi Siliwangi ini adalah pasukan resmi Republik Indonesia ya. Ini pindah ke Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Barat menjadi negara Pasundan. Tetapi laskar bersenjata seperti Hizbullah dan Sabilillah ini yang berada di bawah pengaruhnya Kartosuwiryo tidak mau, dia tidak bersedia pindah dari Jawa Barat. Mereka malah membentuk Tentara Islam Indonesia. Sehingga terjadilah kekosongan Republik Indonesia di Jawa Barat yang dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo tadi. Jadi dia tidak lagi memperjuangkan Republik Indonesia tetapi memperjuangkan cita-citanya, berusaha merealisasikan cita-citanya yaitu membentuk negara Islam yang dinamai Darul Islam dengan didukung oleh Tentara Islam Indonesia. Nah, ketika pasukan Siliwangi tadi kembali ke Jawa Barat, nah itu mereka pasukannya Kartosuwiryo tadi itu tidak mau mengakui divisi Siliwangi. Akhirnya muncullah konflik. DITII ini tujuannya mendirikan negara Islam ya, tadi sudah jelas. Dan penumpasannya dilakukan oleh operasi militer pagar betis dengan cara mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Kemudian DITII selanjutnya ada di Jawa Tengah ya, yang diketuai oleh Amir Fattah. Kalau waktu terjadinya tanggal 23 Agustus 1949, latar belakangnya sama, akibat perjanjian Renville. Jadi awalnya kasusnya mirip ya, di mana akibat dari persetujuan Renville ini daerah Pekalongan, Brebes, Tegal ini ditinggalkan oleh TNI atau pasukan Republik Indonesia, sehingga terjadi kekosongan di wilayah ini dan Amir Fattah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau bergabung di TNI atau di TNI kan segera mengambil alih. Nah, dari sini muncullah konflik ya, apalagi ketika Amir Fattah ini berubah pikiran setelah bertemu dengan utusannya Kartosuwiryo yang meminta
Amir Fattah ini menjadi Panglima Tentara Islam Indonesia Jawa Tengah. Kemudian dia memproklamirkan berdirinya negara Islam di Jawa Tengah. Tujuannya berarti sama, mendirikan negara Islam, dan penumpasannya dilakukan gerakan benteng, yaitu memisahkan Tentara Islam Indonesia Jawa Barat dengan Tentara Islam Indonesia Jawa Tengah. Selanjutnya, pergolakan DITII yang terjadi di Makassar yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Ini terjadi pada tanggal 7 Agustus 1953 yang dilatar belakangi oleh KGSS, Komando Gerilya Sulawesi Selatan, yang diketuai oleh Kahar Muzakar. KGSS ini ingin masuk menjadi anggotanya APRIS atau TNI. APRIS itu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Tetapi tidak semua anggota KGSS itu memenuhi syarat sebagai tentara dan lulus seleksi. Nah, karena Kahar Muzakar tidak menerima kebijakan ini, akhirnya dia memilih berontak, diikuti oleh pasukan pengikutnya. Selama pemberontakan, Kahar Muzakar ini menyatakan diri sebagai bagian dari negara Islam Indonesia Kartosuwiryo. Nah, sehingga dia tujuannya sama, yaitu mendirikan negara Islam. Penumpasannya dilakukan operasi militer Tumpas. Dengan mempersempit ruang gerak ya, jadi sama seperti gerakan benteng negara tadi. Kemudian selanjutnya DITII yang ada di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bereh yang terjadi pada tanggal 20 September 1953. Latar belakangnya adalah penurunan status Aceh menjadi keresidenan. Nah, jadi karena penurunan status Aceh ini muncullah konflik dan berhasil ditumpas. Nah, penumpasannya ini tidak dengan operasi militer, tetapi secara damai ya, yaitu dengan musyawarah kerukunan yang nantinya menghasilkan menjadikan Aceh itu sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. Kemudian selanjutnya DITII yang dari Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Ibnu Hajar. Nah, terjadi pada Oktober 1950. Latar belakangnya adalah pembentukan KRYT. KRYT, apa itu? Kesatuan Republik Indonesia yang Tertindas. Siapa mereka? Jadi Kesatuan Republik Indonesia yang Tertindas ini adalah pasukan yang dibentuk dan dinamai oleh Ibnu Hajar itu KRYT ya. Sebenarnya mereka itu siapa sih? Jadi mereka itu adalah mantan ALRI ya. Mantan ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, yang mana pasukan ALRI tadi awalnya itu kecewa karena tidak mendapat posisi yang sesuai sehingga muncul konflik. Tujuannya sama, mendirikan negara Islam Indonesia, karena Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintah DITII Kartosuwiryo yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan DITII sekaligus menjadi Panglima Tentara Islam Indonesia bagian Kalimantan. Dan akhirnya penumpasannya dilakukan operasi militer pada bulan Juli 1963. Itulah tadi macam-macamnya pergolakan Darul Islam yang didukung dengan Tentara Islam Indonesia ya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada pembahasan gerakan 30 September.
Nah, siapa ya dalang dibalik gerakan 30 September ini kalau bukan PKI? Ternyata ada banyak versi ya anak-anak. Yang pertama, versi dalangnya adalah PKI. Jadi PKI di sini dianggap ingin melakukan kudeta. Kemudian yang kedua, CIA. Siapa CIA itu? CIA ini adalah Dinas Intelijen dari Amerika Serikat. Bermula dari kekhawatiran Amerika Serikat akan jatuhnya Indonesia ke tangan komunis. Seperti yang kita ketahui, ideologi Amerika Serikat ini bertentangan dengan komunis. Sementara di Indonesia, pengaruh PKI sedang kuat-kuatnya. Sehingga Dinas Intelijen AS ini bekerja sama dengan kelompok dalam tubuh AD untuk memprovokasi PKI supaya melakukan kudeta dengan akhir menjatuhkan Soekarno. Nah, karena Soekarno ini dekat dengan PKI ya, maka dari itu AS ingin menghancurkan, menjatuhkan Soekarno saat itu. Nah, ini menurut versi yang CIA. Siapa sih pengusul dari teori ini? Yaitu Peter Dale Scott dan Robinson ya. Jadi mereka mencetuskan teori CIA ini. Kemudian teori yang ketiga adalah konflik angkatan darat. Jadi petinggi angkatan darat ini sedang terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang pertama ingin mengkudeta Soekarno dan kubu yang kedua ingin mendukung Soekarno. Kemudian konflik. Kemudian selanjutnya ini dalangnya adalah Soekarno. Nah, kok bisa Soekarno? Nah, jadi Soekarno ini dianggap ingin melenyapkan kelompok yang menentangnya dari petinggi angkatan darat. Jadi Soekarno ini ingin melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari angkatan darat. Nah, karena PKI ini dekat dengan Soekarno, partai ini pun ikut terseret. Dasar dari teori ini adalah kesaksian dari Sri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pejabat Indonesia sejak masa revolusi. Ia menyatakan bahwa 30 September tengah malam Soekarno itu memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurutnya, Soekarno berkata, "Sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang." Nah, di sini seakan tahu bahwa akan ada peristiwa besar esok harinya. Namun teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung gerakan 30 September. Kemudian selanjutnya dalang dibalik gerakan 30 September versi selanjutnya adalah Soeharto. Nah, jadi Soeharto ini dianggap melakukan strategi adu domba ya. Mengingat setelah peristiwa tersebut terjadi, Soeharto menggantikan Soekarno dan menumpas PKI. Jadi dia dianggap sebagai pahlawan, menumpas PKI. Kemudian selanjutnya adalah versi teori chaos. Tidak ada dalang utama di sini. Jadi peristiwa ini muncul karena perpaduan antara unsur neokolim dari negara barat, neokolonialisme dan imperialisme yang terbentur dengan pimpinan PKI yang sedang keblinger dengan oknum-oknum ABRI yang tidak benar. Semuanya ini pecah dalam improvisasi di lapangan sehingga memunculkan gerakan 30 September ini. Dan yang terakhir adalah versi kepentingan Inggris dan AS di Malaysia. Jadi keinginan Inggris yang menginginkan sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia diakhiri melalui penggulingan Soekarno.
dengan keinginan AS agar Indonesia bebas dari pengaruh komunisme. Jadi AS sama Inggris ini sama-sama keinginannya ya, searah, sejalur. Nah, yang Inggris menginginkan penggulingan Soekarno, sedangkan AS menginginkan Indonesia itu bebas dari komunis. Sehingga nanti dari sini kita bisa simpulkan kira-kira mana yang paling benar versinya. Tapi tetap ya, nanti akan menghasilkan kesimpulan yang subjektif menurut kehendak masing-masing. Jadi tergantung kita. Kita lebih percaya terhadap versi yang mana? Tentunya dengan dasar-dasar yang berbeda ya. Nah, ini tadi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang pergolakan yang terkait dengan ideologi. Nah, sampai sini jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita nanti diskusi ya. Di kelas bisa di WA group, bisa juga di classroom, atau mungkin tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.